Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin tafsir dan tadabbur dari juz yang ke-27, dan kita baru mengawali dari surat Az-Zariyat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit untuk mengingatkan diri kita semua. Mungkin barangkali sudah pernah kita berikan pengetahuan dan wawasan tentang doa yang tadi sudah kami bacakan di muqaddimah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sebagai tadzkir untuk kita semua jamaah, bahwa doa ini sejatinya tidak bersumber dari Nabi SAW. Namun doa ini sangat masyhur di kalangan para ulama, salah satunya di kalangan para tabi'in. Doa ini ada yang mengatakan berdasarkan riwayat dari Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, pun demikian Imam Makhul rahimahullahu ta'ala, yang juga pernah memanjatkan doa seperti ini. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbila. Kenapa doa ini menjadi spesial? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah konten dan isi dari doa yang mulia ini. Karena doa yang tadi sudah kita sampaikan ini mencakup 3 macam jenis-jenis tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tawakal itu ada 3. Tawakal sebelum kita beramal, tawakal di saat kita beramal, dan tawakal selepas kita beramal. Dan ketiga jenis ini semuanya terangkum di dalam doa tersebut. Yang pertama, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ini adalah harapan kita diberikan kesempatan tahun ini bisa berjumpa dan bisa melayani tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Begitu besar harapan kita, begitu tinggi impian kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah setiap muslim pasti mendapatkannya. Meskipun setiap tahun kita merasakan begitu beratnya kita menahan lapar dan dahaga, tapi pasti Ramadan ini adalah hari-hari yang sangat spesial dalam hitungan hari-hari sepanjang tahun. Yang kedua, ini adalah bagian dari tawakal di saat kita nanti beramal. Wasallim lana Ramadan. Beberapa ulama menafsirkan dan menjabarkan bahwasanya konten yang kedua ini memiliki makna, ya Allah, bilalah nanti kita sudah berada di bulan Ramadan, harapan kami Engkau berikan dan karuniakan kepada kami kesehatan fisik, kemudahan di dalam kita menjalankan ketaatan, diberikan kenikmatan di saat kita beribadah kepada Engkau. Begitu banyak jamaah. Di saat harapan dan doa sudah terucapkan oleh lisan kita ini beberapa bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, tapi subhanallah di awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai ujian. Sakitlah, mungkin barangkali order makanan ringan semakin apa? Semakin semakin ramailah
Ya akhirnya kemudian kita nggak menikmati lezatnya dan nikmatnya bulan Ramadan. Maka ini adalah harapan kita semua. Ya Allah, kalau nanti kita sudah berada di bulan Ramadan, harapan kita benar-benar kesehatan fisik ini kita rasakan hingga akhir. Harapan yakni kita ya kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Rabb. Pun demikian harapan kita dan impian kita bisa merasakan kenikmatan bulan yakni Ramadan. Dan ini adalah jenis tawakal yang kedua, tawakal di saat kita berada di bulan Ramadan. Adapun jenis yang ketiga, selepas kita meninggalkan tamu agung, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Serasa tak akan lengkap kalau seandainya kita sudah berusaha semaksimal mungkin berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan, beribadah ya, memenuhi hari-hari kita di siang hari di malam kita dengan berbagai ragam ibadah. Serasa kurang lengkap kalau seandainya semua jeripaya kita ini sia-sia. Maka harapan kita yang terakhir, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, setelah aku sudah berusaha memaksimalkan ya, mulai dari kekuatan, waktu, semua aku curahkan untuk Engkau ya Rabb. Maka harapan dan impian saya setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbala, terimalah yakni doa-doa kami. Maka doa ini sangat lengkap yakni sekali ya, dan ini adalah bagian dari ya pengejawantahan dari 3 jenis tawakal. Ya, ini kenapa populer di kalangan para ulama yakni salaf karena konten dan isinya. Yang kedua, ya, para ulama mengatakan bahwasanya kenapa kita mulai lebih awal? Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Fadl, yakni Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullah taala, bahwasanya dahulu para ulama salaf itu tidak bisa menjauhkan hati mereka dengan masa-masa indah dengan bulan Ramadan. Dan kita yakin semuanya pasti percaya dan mengimani tidak ada hari yang paling indah melainkan di saat kita berada di bulan Ramadan. Bayangkan ya, kita bisa bangun jam 3 pagi untuk sahur, dan itu hampir setiap hari selama 1 bulan. Padahal di hari-hari di luar bulan Ramadan begitu beratnya. Pun demikian kita membaca Al-Quran, dan kita bisa bandingkan dengan hari-hari yang lain begitu beratnya kita sekedar membuka mushaf. Malam hari apalagi, subhanallah, 1-2 jam misalnya, 11 rakaat tanpa kita pernah merasa mengeluh. Bahkan kadang-kadang ditambah ketika kita bangun sahur, berapa rakaat kita pun tanpa merasa mengeluh atau merasa terbebani. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah hari-hari yang paling indah, momentum yang paling spesial dalam ya rentan 1 tahun. Maka oleh karena itu, para ulama salaf dahulu selalu berdoa kepada Allah, di mana 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, dan sebenarnya kita sudah masuk 6 bulan ini sebelum bulan Ramadan. Bukan ya, B-6. Jadi mereka semua selalu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita saat ini sudah berada di bulan apa ini? Yani akhir atau sudah masuk Jumadi yani Tsani ya. Ya sebenarnya kita telat. Tapi insya Allah ya masih ada kesempatan untuk kita selalu menyebutkan doa-doa seperti ini. Ini adalah bagian dari bentuk tawakal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa ini ya. Lah, para sahabat dan ulama-ulama salaf dulu pun demikian. 6 bulan sebelumnya itu sudah berdoa dengan doa-doa ini. Jadi hati mereka selalu mentautkan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah berlalunya bulan Ramadan, mereka pun selalu menautkan dengan bulan Ramadan juga. Hanya saja isinya berbeda. Kalau 6 bulan sebelum bulan Ramadan, permintaannya agar diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan, mereka juga berdoa, tapi isinya berubah. Ya Allah, terimalah seluruh jeripaya ibadah kita, sedekah kita, sholat malam kita selama bulan Ramadan. Jadi apa yang bisa kita tarik? Jadi berarti 6 bulan dan 6 bulan, 1 tahun doa dan lisan mereka tidak bisa dilepaskan dengan bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang sangat spesial. Di sisi lain, dengan selalu mengaitkan hati kita dengan bulan Ramadan ini memberikan semangat untuk kita semua. Di saat di luar bulan Ramadan kita kurang semangat dalam beribadah,
dengan kita berdoa akan teringat dengan masa-masa indah di bulan Ramadan. Kita kembali semangat untuk qiyamul lail, kita kembali semangat untuk membaca Al-Qur'an. Itulah harapan ya yang diinginkan oleh para ulama yakni salaf yakni dahulu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang muqaddimah ini ya semakin memperkuat keimanan kita untuk selalu bisa diberikan kesempatan tahun ini, dan ini adalah wujud tawakal sebelum kita beramal ya, bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, karena ini adalah hari-hari yang sangat spesial. Dan ingat ya, jangan sampai kemudian kita menyepelekan persiapan meskipun masih berbulan-bulan lamanya Ramadan itu tiba. Yani seorang atlet ya, ketika mereka harus berjuang, ketika mereka harus menghadapi olimpiade tingkat internasional saja, mereka harus di karantina berbulan-bulan. Apa harapannya? Supaya mereka benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Pun demikian dengan kita. Jangan sampai kemudian kita berdoa, kita baru merasakan datangnya bulan Ramadan ketika iklan-iklan sirup sudah mulai bermunculan. Ketika ya misalnya diskon-diskon di mal sudah mulai yang kita jumpai di pinggir-pinggir yani jalan. Tidak. Ya, ini adalah salah satu di antara kebiasaan, budaya dan adat baik dari para ulama-ulama terdahulu yang hampir musnah di zaman ini. Ya, semoga kita di antara orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dini agar kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan, agar nantinya di bulan Ramadan kita diberikan kemudahan, dan agar nantinya kita meninggalkan bulan Ramadan seluruh ibadah kita diterima olehnya. Jamaah dirahmati Allah, kita akan melanjutkan ya ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufaku anhuman ufik. Ya, setelah sebelumnya kita membahas innakum lafi qaulim mukhtalif, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu memang tidak istiqomah, ya, menunjukkan inkonsistensi mereka itu di dalam menjaga omongan, menjaga keyakinan. Ya, makanya disinilah kemudian Allah SWT membantah mereka, innakum lafi qaulim mukhtalif. Keyakinan ucapanmu itu rancu. Di satu sisi, misalnya ketika engkau menyikapi Muhammad, wahai orang-orang kafir Quraisy, di satu sisi engkau memuji dia sebagai Al-Amin, tapi di sisi lain, ya, engkau menyematkan gelar buruk kepada Muhammad dengan kadzab. Di dalam surat yani Shad itu juga, inna hadzal sahirun kadzab, sebagai pendusta, sebagai tukang dongeng, sebagai seorang penyair, sebagai seorang yani penyihir. Ini kan rancu, ada kontradiksi. Di saat engkau itu tidak butuh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan engkau mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Yani sebagai sobi. Sobi itu pengkhianat warisan leluhur. Tapi giliran engkau punya kebutuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kita sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya, itu dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang dan aset berharga. Karena belum ada bank yani kala itu. Kenapa dititipkan di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling amanah. Ya, nah ini kan rancu banget. Ya, giliran engkau punya kepentingan, engkau tidak menerima. Tapi giliran engkau punya keinginan dan hajat, subhanallah. Ya, engkau dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian dengan Al-Quran. Engkau tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Bahkan engkau tidak bisa membantah keotentikan, keaslian, dan tingginya nilai sastra Al-Quranul Karim. Tapi kenyataannya ketika engkau sudah mentok, gak bisa membantah, tantangan demi tantangan pun gak engkau bisa datangkan. Ternyata kemudian apa? In hada illa asatirul awwalin. Dengan mudahnya engkau menganggap bahwasanya Al-Quran ini hanyalah dongeng yani semata. Ini kan rancu. Dalam segala hal, innakum lafi qaulim mukhtalif. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala membantah kerancuan ucapan, keyakinan mereka. Ya, termasuk keyakinan itu adalah ketika engkau tahu bahwasanya Allah itu pencipta. Tapi kenapa engkau mintanya kepada apa? Yani berhala. Padahal berhala itu engkau ciptakan dengan tangan-tanganmu yani sendiri. Ini kan rancu keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ya lanjutannya ya, ayat yang ke-9. Yufakuman
yufaku anhuman yani ufik. Taib. Kalau kita lihat dalam terjemahannya terlebih dahulu jamaah yang dirahmati Allah, yufaku anhuman ufik, ya. Yufaku diterjemahkan apa? Dipalingkan. Ada yang kemudian disesatkan. Dipalingkan orang-orang yang memang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 3 hal yang ingin kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita nggak salah di dalam memahami ayat ini. Kenapa demikian? Ya, siapa yang memalingkan orang-orang kafir Quraisy? yakni Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah yang kemudian nanti kita akan bahas. Karena sebagian ya, orang-orang Murji'ah, siapa mereka nanti kita akan ulas, itu menganggap bahwasanya manusia itu enggak punya kuasa. Ya. Ketika dia itu berada di atas ketaatan, yaitu karena Allah. Bahkan sekalipun dia itu di atas kesesatan, ini juga karena Allah. Karena orang-orang Murji'ah itu, yang dijamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan orang-orang Murji'ah, orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah itu menganggap bahwasanya manusia ini hanya sebatas seperti wayang. Jadi tidak bisa yakni berbuat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang itu disesatkan selalu menyalahkan Allah. Ketika seseorang itu diberikan hidayah, ini pun karena yakni Allah. Apakah pemahaman seperti ini bisa dibenarkan? Nah, ini adalah salah satu di antara ayat yang seringkali dijadikan hujah dan dalil oleh orang-orang Jabariyah. Makanya nanti kita perlu luruskan. Ada 3 faedah yang ingin kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah tafsir dulu dari ufik. Ufik itu dari al-ifq, ya. Nah, al-ifq ini ternyata ada 3 pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Yang sesuai dengan terjemahan itu dari Al-Hasan Al-Basri, ya. Ada Ibnu Abbas, ada Imam Mujahid. Ini unik. Karena Imam Mujahid itu sebenarnya adalah muridnya siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Jadi gurunya ini adalah tafsir dari sahabat. Sedangkan Mujahid ini muridnya beliau tapi dari kalangan tabi'in. Dan yang terakhir adalah Hasan Al-Basri. Taib. Ini muridnya Abdullah Ibnu Mas'ud yang menjadi ahli tafsir di negeri Basrah, yaitu di Irak. Lah ternyata ada 3 pendapat di kalangan para ulama ketika menafsirkan ufik. Hanya saja yang kita jumpai di dalam mushaf terjemahan kita diapakan? Dipalingkan. Itu adalah pendapatnya Hasan Al-Basri. Dipalingkan. Taib. Sedangkan Imam Mujahid mengatakan uhlik, dihancurkan. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan disesatkan. Lah ini nanti kita akan bahas. Sebenarnya ketiga pendapat ini tidak perlu kita kontradiksikan. Karena al-ifq ini memiliki makna yang beragam. Dan semuanya bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan. Intisarinya kita kembali kepada makna atau ayat sebelumnya. Ketika orang-orang kafir, ya, ucapan mereka kan rancu, keyakinan mereka juga saling kontradiktif. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufaku anhuman ufik. Ya, orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya. Itu maknanya. Yang kedua, dihancurkan. Artinya orang-orang yang menghancurkan dalam hal ini adalah menghina, mencaci maki Al-Qur'an dan ajaran Nabi, pasti mereka akan dihancurkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kalau seandainya kita artikan dengan disesatkan, kata Ibnu Abbas, siapapun yang menganggap Al-Quran Nabi SAW sebagai dhol, orang sesat, ya, sebagai pengkhianat, maka balasannya mereka akan ufik, akan disesatkan, yakni juga akan dijauhkan dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah, ya, perbedaan lafadz ini tidak sampai ya membedakan atau tidak sampai berujung pada perbedaan yang hakikat.
Karena makna dihancurkan, disesatkan, dipalingkan ini memiliki makna yang sama kalau seandainya kita telaah lebih dalam. Karena semuanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Taib. Lah barulah kemudian di sini kita akan membahas tentang kaidah di dalam memahami kesesatan. Kaidah dalam memahami kesesatan. Kenapa demikian ya jamaah? Ya, kita ambil dari kesesatan ini dari ucapannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kejam banget, waliyadzubillah, dengan ayat ini. Ya berarti manusia itu tidak punya kuasa. Lah ini adalah sekte dari apa? Jabariyah tadi. Maka kalau kita pelajari di dalam ilmu firaq, yakni ilmu sekte-sekte yang mereka berafiliasi kepada Islam, itu secara umum ada 3 sekte. Ya, di dalam memahami tentang kesesatan, di dalam memahami tentang yani hidayah. Secara umum ya, kita kasih gambaran yani dulu. Ada 3. Ya. Ada Qadariyah. Dan di sini ada Jabariyah. Dan di sini ada yani Ahlus Sunnah. Taib. Secara umum jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membahas tentang kesesatan itu biasanya satu paket yakni dengan hidayah. Itu ada kaidah yang harus kita pahami supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan sekte Qadariyah maupun yakni Jabariyah. Jadi kalau seandainya Qadariyah itu kuasa ada di tangan manusia. Dengan kata lain, masalah seseorang tersesat, masalah seseorang mendapatkan hidayah itu enggak ada campur tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat bahaya. Makanya kadang-kadang maaf ya, ada kata-kata motivasi. Tapi kita harus takkid dan kita harus klarifikasi. Ya, seringkali kita jumpai ada seorang motivator ya nih misalnya. Ya, nasibmu ada di tanganmu. Ya, kata-kata seperti ini perlu kita luruskan sebenarnya. Ya, kalau seandainya jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah bagian bahwa Allah tidak punya peran sama sekali terhadap nasib kita, berarti kita sudah terjerumus ke dalam sekte yang namanya Qadariyah. Qadariyah itu artinya qadar, kekuasaan, kekuatan, hidayah, iradah, keinginan, itu semuanya berasal dari manusia. Tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ya, hal inilah yang kemudian menjadikan manusia itu apa? Yani merasa dirinya yani berhak untuk berbuat sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya. Maka salah satu di antara indikasi Qadariyah ini adalah sebagaimana yang diyakini oleh Qarun. Makanya Qarun itu ya di akhir yani surat Al-Qasas ketika diminta oleh teman-temannya mengeluarkan apa? Zakat. Apa ucapannya dia? Yang dahulunya Qarun ini adalah ahli ibadah, iya. Yang dahulunya dia adalah taat kepada Allah, iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kala itu menguji dengan kemiskinan. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala buka keran-keran rezeki untuknya, lapangkan rezeki untuknya, subhanallah. Yani ghafilun. Dia akhirnya kemudian lalai. Kelalaiannya inilah yang kemudian akhirnya ditegur. Ketika diminta untuk mengeluarkan hak dari hartanya, apa yang diucapkan? Qala innama utituhu ala nafsin indi. Ini enggak ada kaitannya dengan Allah. Semua harta, semua keuntunganku ini adalah hasil dari apa? Buah skill, keahlianku. Mungkin ilmu marketingku. Ini enggak ada sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain saya harus mengeluarkan hak, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Nah, seperti inilah tanda-tanda seseorang itu terjerumus ke dalam apa? Sekte yakni Qadariyah. Merasa bahwasanya semua adalah hasil dari ya kerja kerasku, enggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya Jabariyah. Kalau Jabariyah ini maaf, ya, manusia tidak punya kuasa sama sekali. Ya, tidak punya kuasa. Jadi istilahnya tadi apa? Seperti yakni wayang. Artinya wayang itu enggak akan bisa bergerak kecuali apa? Ya, digerakkan oleh sang
dalangnya. Ya, pun demikian pemahaman dia. Jadi ini 180 yakni derajat berbeda dengan Qadariyah. Kalau ini ya, itu paling didemenin sebenarnya. Paling disukai pemahaman Jabariyah ini terutama bagi orang-orang yang berbuat apa? Pelaku maksiat. Ya. Terkadang ya, kita jumpai Terkadang kita jumpai ada orang-orang yang selalu beralasan. Ya nih Pak, mbok yo taubat toh dari seorang pezina atau minan khomer. Ini sudah takdirnya Allah kok. Paham? Ya, jadi dia beralasan dengan yakni takdir, padahal dia tahu seandainya dia meninggalkan pun dia bisa. Tapi dia selalu menyandarkan takdir, dia disesatkan, dia terjerumus ke dalam syahwat. Itu selalu yang disalahkan itu adalah takdirnya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah kok. Ya. Ya, orang seperti ini gampang kok. Seandainya kita pukul, kenapa engkau pukul? Ini juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, itu caranya. Tapi ini yang paling didemenin oleh orang-orang para pelaku maksiat. Karena selalu menyandarkan kemaksiatan yang dilakukan itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahaya. Sedangkan Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah. Nah, salah satu di antara yakni hal untuk memahami pemahaman tentang kesesatan dan yakni hidayah supaya nanti kita tidak salah, karena ayat ini itu selalu dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang Jabariyah. Yufaku anhu man ufik. Loh, coba lihatan. Allah menyesatkan orang-orang yang disesatkan, berarti kita ini enggak punya hak. Kalau seandainya kita disesatkan, akhirnya kita terjumus ke dalam perzinaan, kepada yakni riba, kemudian yang kepada minuman khamr. Ini sudah ketentuan yakni haknya Allah. Apakah seperti itu kita memahami? Nah, disinilah kita akan memahami insyaallah kaidah di dalam mempelajari memahami kesesatan dan hidayah berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan Qadariyah dan kita tidak masuk dalam kesesatan yakni Jabariyah. Kaidah yang pertama yakni jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, ya, bahwa hidayah dan kesesatan ya itu ada ya di tangan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Loh, berarti sama Ustaz dengan Jabariyah. Ini masih ada 5 kaidah. Itu yang pertama dulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang hidayah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kaidah pertama tapi bukan paling akhir. Dalam memahami ini butuh beberapa tahapan yakni kaidah yang harus kita pahami secara utuh. Sekali lagi, salah dalam memahami ini berarti ada kemungkinan kita masuk ini atau masuk yang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-An'am ayat 39. Pun demikian di dalam surat yakni An-Nahl ayat 93. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am ayat 39. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "May yasha illa yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ingat, berarti yang punya hak untuk menyesatkan dan untuk memberikan hidayah memang Allah. Barang siapa yang dikehendaki Allah disesatkan, maka dia akan tersesat. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bimbing ila siratim mustaqim. Sama juga di ayat An-Nahl ayat 93, Allah Subhanahu wa taala firman ya walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walaki yan yuridullahu ayyudillu may yasha. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah, menjadikan seluruh penduduk bumi ini masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sunnahnya itu ada yang memang diberikan hidayah dan ada pula yang disesatkan. Berarti apa? Kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menurunkan hidayah, pun demikian menyesatkan. Itu adalah kaidah yang pertama. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, yakni jamaah, ya, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi
Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitani. Sesungguhnya kalian semua ini adalah manusia-manusia yang telah tersesat, kecuali orang-orang yang diberikan apa? Yang hidayah. Berarti harus kita nisbatkan ya bahwasanya penentu seseorang mendapatkan hidayah, penentu ya seseorang itu ternyata disesatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua ya nih jamaah. Nah, ini yang sangat penting. Ya, tapi adanya hidayah dan adanya kesesatan itu ada sebab, ya. Hidayah dan kesesatan disebabkan apa? Yani perbuatan yani hamba. Ini yang harus kita pahami supaya nanti kita tidak menyalahkan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua takdir. Ya, dan itu sudah tercatat di mana Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelumnya di dalam hadis sahih. Tapi kita harus ingat, seseorang itu bisa mendapatkan hidayah itu ada sebabnya. Ya. Jadi kalau seandainya hidayah ada sebab yaitu ketaatan, dan kesesatan itu ada sebab karena apa? Dosa dan kemaksiatan. Nanti kita ulas lebih rinci sebab-sebab yang kesesatan. Jadi hal itu dikarenakan perbuatan mereka. Maka ini adalah sebagai bentuk bantahan apa? Bantahan kepada orang Jabariyah. Ya, kalau ini di tangan Allah, bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mengatakan tidak ada campur tangan Allah. Sedangkan kaidah ini, ya, meskipun Allah yang menciptakan dan menentukan, tapi yang namanya sesatnya orang, dapat hidayahnya orang itu ada yani sebab. Ya, satu contoh ya misalnya jemaah. Ketika kita itu nikah, jadi pernikahan kita itu pengen dapat anak, maka nikahnya kita itu sudah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita nikah. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah setiap orang yang menikah itu harapan untuk mendapatkan anak pasti terwujudkan? Ya, ini tidak. Ya. Karena semuanya itu ada sebab. Kalau seandainya dia nikah, maaf, tapi kemudian LDR terus misalnya, gak pernah kemudian yani jima misalnya, ya gak akan mungkin dia mendapatkan yani anak dengan izin Allah. Karena lewat hubungan senggama, jima antara suami istri, ini adalah bagian dari yani sebab seseorang itu bisa mendapatkan yani anak. Rezeki pun kita pahami, rezeki yang siapa yang menentukan? Allah Subhanahu yani wa ta'ala. Tapi rezeki itu kalau sudah menentukan Allah, apakah berarti kemudian kita berpangku tangan di rumah? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, kalau sudah rezekinya kita, nanti kan ada yang ngirim makanan ke kita. Apakah mungkin yani seperti itu? Ya, rezeki itu juga butuh sebab. Kita harus ikhtiar. Salah satunya lewat kerja. Sama juga dengan kita memahami kesesatan dan hidayah. Seseorang tersesat, seseorang mendapatkan hidayah, semua yang menentukan Allah. Oke. Tapi orang itu tersesat, orang itu mendapatkan hidayah, semuanya disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Sesatnya seseorang karena dosa dan kemaksiatan, seseorang mendapatkan hidayah dikarenakan apa? Ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yani As-Saff ayat yang kelima. Ini berkaitan dengan kesesatan. Falamma zaghu azaghallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menyesatkan dikarenakan apa? Mereka menyesatkan. Waqad makaru yani makrahum. Makarullaha yani faqad makaru makarallah. Artinya ketika mereka itu berbuat makar, Allah Subhanahu wa taala akan yani membalasnya. Sama juga dengan surat As-Saff yani ayat yang kelima. Taib. Di dalam surat Al-Mutaffifin yani juga sama. Dalam surat Al-Mutaffifin ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim makanu. Taib. Apakah Allah Subhanahu wa taala maaf, kejam banget kenapa ada orang-orang yang kemudian yani hatinya itu dikufel, hatinya itu dikunci, ya hatinya itu ditutup yani dengan noda hitam. Jangan menganggap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menentukan hal itu karena apa? Makanu yaksibun, sebab perbuatan mereka.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyesatkan kecuali atas perbuatan yani mereka. Hidayah pun yani demikian. Ya, sama juga yani zaman dirahmati Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 155. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 155 Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang munafik. Bayangkan orang-orang munafik loh jamaah. Mereka tinggalnya bersama Nabi. Mereka sholat juga di belakangnya Nabi. Sebagian mereka juga ikut dalam berperang. Mereka pun tahu kapan ayat itu turun. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman? Salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 155. Bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar menutup yani hatinya dari cahaya Islam. Kenapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala kejam wal iyadu billah? Tidak mengatakan demikian. Al-Qur'an sudah menjelaskan ada sebab, yaitu bikufrihim. Bal taba Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat hati mereka yang akhirnya terhalangi mereka mendapatkan hidayah bikufrihim. Ulah perbuatan mereka yaitu ingkar dan kufur terhadap Nabi SAW. Jadi ini adalah kaidah yang kedua. Makanya ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Jabariyah. Anda nggak bisa kemudian beralasan bahwasanya ya ini sudah ditakdirkan Allah. Nggak bisa. Ya, seandainya engkau meninggalkan kemaksiatan ini, insya Allah engkau bisa. Ya, ini adalah kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, tidak kalah pentingnya. Ya, hidayah dan kesesatan. Ya, artinya Allah SWT memberikan kesesatan itu menunjukkan apa? Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Ya, supaya kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, itu mereka memang berhak untuk mendapatkan hidayah. Dan ketika seseorang itu mendapatkan kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya, itu pasti berkaitan dengan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh konkret ya nih jamaah, supaya kita tahu bukti keadilan Allah. Ya, ada dua orang di zamannya Nabi SAW, Abu Jahal dan yang satu siapa? Umar. Taib. Coba kita lihat bagaimana memahami keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar tapi tidak memberikan hidayah kepada Abu Jahal. Padahal kedua-duanya sudah mendapatkan hak yang sama. Yaitu apa? Mendengarkan Al-Quran. Apakah mereka semua mendapatkan hak yang sama? Apakah mereka mendapatkan hujah dari Nabi SAW? Tentu. Makanya di dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah pernah kita sampaikan. Jadi Abu Jahal ini jamaah dirahmati Allah, itu adalah salah satu di antara 3 orang dalam sebuah riwayat. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkan, sebagian ulama hadis yang lain menghasankan riwayat ini. Jadi ada satu kejadian. Ya, di saat ada 3 orang pembesar suku Quraisy. Salah satunya Abu Jahal dan yang lain adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan kala itu belum masuk yakni Islam. Subhanallah. Ya, tanpa ada janjian terlebih dahulu sebelumnya, mereka ini tahu kebiasaan Nabi SAW setiap malam pasti sholat malam. Dan dalam sholatnya pasti yang dibaca itu ada ayat Al-Quran. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Tanpa ada janjian, ternyata mereka ngintip. Mereka ikut mendengarkan sepanjang malam sampai kemudian menjelang subuh. Begitu terkejutnya Abu Jahal, ternyata Abu Sufyan juga tertarik untuk mendengarkan. Yang lain pun demikian. Tapi Abu Jahal karena dianggap yakni paling senior mengatakan kepada Abu Sufyan dan yang lain, iki wis terakhir ya. Besok jangan yakni datang lagi. Tapi apa yang terjadi? Besok mereka ngumpul lagi, loh kok ketemu lagi. Mereka mendengarkan. yakni sampai subuh. Dan itu ketika menjelang subuh supaya tidak terlihat oleh orang-orang kafir, Abu Jahal mengatakan lagi, ini yang terakhir, besok jangan lagi, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Hari yang ketiga pun demikian. Ya, dan itu menjadi kesempatan terakhir untuk mendengarkan. Jadi mereka ini sebenarnya juga mendengarkan ayat Al-Quran, mereka menikmati. Oke. Sama juga dengan Umar. Salah satu di antara ya sebab masuk Islamnya Umar itu adalah selain doanya Nabi SAW, Allahumma a'izzal Islam ya Nabi ahabbi rajulain ilaikuma.
doanya Nabi. Tapi di sisi lain itu karena Umar ya pernah mendengar disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham ya, ini menjadi salah satu alasan Umar akhirnya masuk Islam karena saudarinya membacakan surat apa? Yani surat Yani Toha disebutkan. Ya, yang akhirnya kemudian dia masuk Islam. Jadi sama-sama mendapatkan porsi yang sama. Artinya Al-Qur'an sudah menjadi hujah yang mereka dengarkan. Tapi bagaimana hasilnya? Hasilnya Yani Umar masuk Islam. Tapi Abu Jahal yani tidak. Meskipun mereka mendapatkan porsi yang sama, yaitu pernah mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala enggak adil? Adil. Karena mereka sudah mendapatkan haknya. Terlepas nanti dia enggak mau masuk Islam, ya itu sudah kembali kepada hukum asal, yaitu atas perbuatan yani mereka. Ya, pun demikian dengan yani Umar. Karena dia mendapatkan yang hidayah, itu juga atas yani sebab yani dia mendengarkan Al-Qur'an. Satu contoh konkret misalnya yani jamaah. Ketika kita itu berada dalam sebuah lembaga, masuk lembaga, pabrik, perusahaan, itu kan pasti ada. Ini aturannya seperti ini, rewardnya seperti ini. Ini pelanggaran-pelanggaran, sanksinya seperti ini. Pasti kan? Anak sekolah pun demikian, itu pasti ada. Semuanya sudah diberikan haknya masing-masing. Tapi ketika dia melanggar, jangan disalahkan gurunya, jangan disalahkan pembuat kebijakan. Karena sudah ada iqamatil hujjah. Berarti kenapa dia itu dihukum atas perbuatan dia yang ngeyel? Kenapa dia berhak mendapatkan reward? Ya, itu juga atas perbuatan mereka. Lah, inilah bagaimana memahami kaidah tentang kesesatan dan yang hidayah, semuanya bukti akan keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan berbuat dolim sama sekali. Ya, kalau seandainya seorang guru ketika memberikan sanksi, pasti itu bukan karena faktor like dan dislike, karena faktor saya enggak suka, enggak. Insya Allah yang kita husnudzon para pengajar, pendidik, dosen, guru ketika menghukum itu karena ada faktor. Sebagaimana ketika guru, pendidik itu memberikan reward, penghargaan, itu juga karena faktor yani tertentu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan masih menyisakan yani dua yani kaidah supaya tuntas, supaya nanti kita tidak salah. Ya, sekali lagi kaidah pertama membantah Qadariyah, kaidah yang kedua membantah yani Jabariyah, dan yang kedua menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak akan berbuat apa? Yani dolim kepada yani siapapun, karena siapapun yang mendapatkan hidayah mereka memang layak. Siapapun yang disesatkan atas perbuatannya itu pun mereka memang layak mendapatkannya. Tinggal yang keempat dan kelima, dan keempat ini adalah bagian dari penjabaran keadilan Allah. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala adil? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan buku panduannya. Jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah, maka ayat inilah sebenarnya itu kita harus yani fahami secara runtut dari kaidah-kaidah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dipalingkanlah orang-orang yang dipalingkan, itu tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zalim, Allah sadis, Allah kejam, wal iyadu billah, mustahil bagi Allah. Tapi kita harus pahami dari awal seperti ini kaidahnya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian menyesatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan daya? Itu pasti karena apa? Faktor yakni perbuatannya. Makanya para ulama ketika membahas ini, kenapa mereka disesatkan, dipalingkan oleh Allah? Gara-gara innakum lafi qaulum mukhtalif, itu sebabnya. Makanya ayat yang ke-9 selalu dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Karena mereka ya atas perbuatannya itu rancu dalam ucapannya, di dalam keyakinannya, menuduh Nabi seperti ini, Al-Qur'an seperti itu. Ya, penyembahan kepada Allah seperti itu, malaikat dianggap sebagai putra atau putrinya Allah. Ini kan rancu ya nih banget. Makanya mereka berhak untuk mendapatkan balasannya, yaitu apa? Dipalingkan, disesatkan atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah bukti keadilan. Yang keempat sebelum terakhir, para ulama mengatakan bahwasanya bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan. Itulah adilnya Allah. Ya.
Jadi tidak dibiarkan kemudian dilepas yakni begitu saja manusia. Manusia ketika diciptakan pasti diberikan yakni panduan. Panduan yang pertama para ulama mengatakan itu adalah fitrah. Dan yang kedua adalah hidayah secara umum. Nanti kita akan jelaskan. Fitrah itu manusia pasti memilikinya yakni jamaah. Karena memang manusia semenjak diciptakan itu sudah Allah tetapkan fitrah. Apa fitrah itu? Ya, fitrah itu beberapa ulama mengatakan bahwasanya fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Ada yang mengatakan fitrah itu adalah sifat asal yang itu Allah ciptakan pertama kali. Ya, untuk bisa memahami fitrah ini, sebagian ulama itu membagi menjadi dua. Ada fitrah insan, ada fitrah kehewanan. Maaf ya nih jamaah. Fitrah manusia pasti akan merasa malu. Salah satu contohnya kalau seandainya auratnya terlihat oleh orang lain. Betul? Maka berarti kalau seandainya melihat ada pentas bugil misalnya, secara hukum syar'i dan fitrah manusia pasti mengingkari. Karena ini tidak sesuai dengan apa? Fitrah kita. Karena sebenarnya orang yang terlihat auratnya, ini di luar mahram ya, itu pasti akan merasa malu. Sama juga dengan kebalikan dari fitrah kehewanan. Hewan sebaliknya, merasa risih kalau seandainya dikasih pakaian. Maka kalau kita lihat maaf, di persimpangan jalan, di lampu merah, kemudian kita lihat monyet, kemudian dikasih make up, dikasih. Dalam hati mereka seandainya mereka berbicara, pasti mereka akan meronta-ronta, mereka akan memberontak. Karena apa yang dilakukan oleh tuannya dengan memakaikan baju disuruh ini sudah di luar fitrah apa? Kehewanannya. Ya. Jadi inilah untuk memahami ya, cara simpel memahami apa? Fitrah. Itu baru satu contoh. Maka pun demikian dengan fitrah ini ya nih jamaah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu punya fitrah. Ya, dan fitrah yakni manusia itu pasti adalah Islam atau mengesahkan Allah. Makanya Syekh ya yakni Nasr al-Aql itu pernah mengatakan, seandainya ya maaf, manusia itu dilepas di hutan belantara, kemudian dia dibiarkan di situ tanpa ada hewan yang memakannya, atau mungkin barangkali ya faktor-faktor lain yang menjadikan dia mati itu dijauhkan dengan izin Allah, orang itu akan pasti di suatu saat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada faktor X yang kemudian mempengaruhinya. Kenapa demikian? Karena fitrah asli manusia ketika diciptakan itu adalah menghamba dan mengesahkan Allah. Apa buktinya? Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan itu pasti dilahirkan di atas fitrah. Tayyib. Baru kemudian kenapa manusia itu berubah keyakinan, orientasinya, kepercayaannya, keimanannya? Fabawahu, kata Nabi SAW. Kedua orang tuanya kadang-kadang apa? Menjadikan anaknya Yahudi. Terkadang menjadikan anaknya Nasrani. Kadang-kadang menjadikan anaknya Majusi. Pertanyaannya, kenapa di situ tidak ada Islam? Menjadikan kedua anaknya menjadi Islam. Kenapa Islam nggak disebutkan? Lah disinilah Nasr al-Aql mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwasanya fitrah manusia itu pasti mengesahkan, menghamba, dan mereka menganut agama Islam. Diakui atau tidak memang seperti itu. Hanya saja karena faktor X, ketika mereka sudah tumbuh dewasa, bisa jadi karena orang tua, bisa karena lingkungan, bisa karena teman. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini yani khalilihi falyandur mayyukhalil ahadukum mayyukhalil. Itu sangat penting sekali. Karena faktor X lingkungan, faktor pengaruh orang tua, faktor maaf yani buruknya teman dan pergaulan itu sangat mempengaruhi. Maka seandainya kata sampai kemudian yani Syekh Nasr al-Aql itu sampai kemudian yakin banget dengan memahami hadis ini, seandainya manusia dibiarkan di hutan yani belantara dan dibiarkan tetap hidup sampai dewasa, sampai berpikir, sampai kemudian yani balik, dan tidak ada
apapun yang mempengaruhinya dia dengan izin Allah pasti satu saat dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang membimbing itu apa? Fitrahnya. Nah, ini adalah di antara panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya berbicara masalah fitrah ini banyak buktinya jamaah ya. Karena fitrah itu biasanya akan muncul terutama di saat-saat terjepit. Satu contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan akhir hayat Fir'aun di dalam surat Yunus ayat 90. Di dalam surat Yunus ayat 90, ini kan akhir kehidupannya dari Fir'aun. Fir'aun itu berkali-kali sudah diingatkan oleh siapa? Musa. Padahal Nabi Musa sudah diingatkan oleh Allah. Faqula lahu qawlan layyinan. Masya Allah. Seorang diktator ya. Orang yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi Musa itu memang ya dibilang bukan agak kereng ya. Tapi memang tegas banget. Dia juga punya kekuatan fisik. Tapi tetap menghadapi seorang diktator saja disuruh qaulan layyinan. Nabi Musa pun para ulama mengatakan termasuk di antara para nabi yang paling banyak mendapatkan mukjizat. Dan ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan ya. Mendapatkan mukjizat. Di akhir surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala firman walaqad ataina mus'atis ayatin. Allah Subhanahu wa taala memberikan ada 9 mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Salah satunya, 9 ini dijelaskan, dijabarkan dalam surat Al-A'raf. Fa'arsalna alaimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama. Air menjadi darah. Ada hama, kata. Pun demikian dengan banjir bandang. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun? Tobat sambal. Artinya kembali lagi mengingkari, kemudian sadar kembali lagi. Tapi fitrah itu tak akan bisa membohongi diri Fir'aun itu sendiri. Apa yang terjadi? Di akhir hayat, di surat Yunus ayat 90. Fir'aun ketika nyawa berada di kerongkongannya. Hatta idza adrakahul gharaq. Gharaq itu artinya tenggelam. Qala amantu. Coba kita lihat. Apa yang mendorong dia? Kalau selama ini dia itu mengatakan ana rabbukumul a'la, ngapain kemudian dia beriman? Kalau seandainya semua mukjizat selama ini mereka ingkari, ngapain di saat ini kemudian dia beriman? Para ulama mengatakan dorongan apa? Fitrah. Fitrah enggak mungkin untuk didustai. Ini yang kemudian mendorong Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israel. Ya Rabb, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat selanjutnya 91. Al-an kasep. Apa kasep itu, Pak? Telat Fir'aun. Al-an baru sekarang. Waqad asaita qabl. Bagaimana kedurhakaanmu, kemaksiatanmu sebelumnya? Wa kunta minal mufsidin. Tapi kemudian Allah selalu memberikan janji fal yauma nunajjik. Tapi sebagai bentuk pelajaran untuk umat selanjutnya, jasadmu akan aku selamatkan tapi bukan nyawamu. Nah, kita kembali kepada ayat 90 tadi, ini adalah dorongan fitrah. Sama juga saya sampaikan di beberapa tempat jamaah. Kita tahu Uni Soviet dulu itu ini juga pernah disampaikan oleh beberapa masyayikh. Uni Soviet itu berpaham apa? Komunis, berarti anti Tuhan, anti agama. Tidak percaya adanya hari kiamat, hari pembalasan. Pokoknya hal-hal seperti inilah. Tapi subhanallah jamaah dirahmati Allah. Sekali lagi fitrah itu akan membimbing manusia. Pada saatnya ketika manusia itu lebih-lebih ketika terjepit dalam kondisi genting darurat, itulah fitrah itu akan bisa berbicara. Terekspos. Uni Soviet sebelum pecah, itu kan terjadi demonstrasi besar-besaran, semua orang turun ke jalan-jalan. Mereka pengen menuntut haknya. Berhari-hari mereka demonstrasi. Tapi keinginan harapannya pupus karena tidak dikabulkan, tidak dipenuhi oleh penguasa. Apa yang terjadi jamaah? Dalam kondisi yang sudah terpepet seperti itu, ternyata terekspos oleh beberapa media. Di antara mereka sampai kemudian meminta kepada siapa?
Oh my God. Padahal mereka terkenal dengan apa? Yani faham komunismenya. Apa yang membawa mereka terutama dalam kondisi terjepit berhari-hari mereka menuntut haknya tak pernah dipenuhi. Para ulama mengatakan ini adalah bukti bahwasanya apa? Fitrah manusia itu pasti memiliki. Tapi terkadang yani fitrah ini diingkari gara-gara apa? Banyak faktor nanti kita akan sampaikan. Termasuk kebencian, taklid buta, termasuk di antara dorongan yani syahwat dan ya hitamnya dosa. Itu adalah salah satu di antara faktor-faktor yang akhirnya menutupi menghalangi fitrah. Ini adalah bukti keadilan Allah, subhanallah. Makanya para ulama mengatakan begitu banyak orang-orang terkadang masuk Islam itu atas dorongan apa? Yani fitrah. Salah satunya nanti bisa dilihat dalam tafsir surat Al-Buruj ayat yang keempat dan ayat selanjutnya 4, 5, 6. Dalam surat Al-Buruj ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Nanti dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Pernah baca dengar ceritanya ashabul ukhdud ya? Ashabul ukhdud pernah ya Pak ya? Jamaah ya. Ashabul ukhdud ini kan bercerita ketika ada seorang pemuda ya yang kisahnya ini disahihkan oleh Ibnu Katsir, nanti bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Lah, dia ini setiap hari harus belajar dengan tukang sihir. Coba kita lihat. Tapi di sisi lain dalam perjalanan dia juga singgah untuk belajar ilmu agama. Coba kita lihat. Ya, satu tukang sihir artinya ilmu hitam, yang satu juga belajar ilmu yani putih. Hasil akhirnya bagaimana ya nih jamaah? Bagaimana akhir dari perjalanan pemuda ini bahasanya ya untuk mencari Tuhan? Apakah mengikuti ya penasihat raja yaitu tukang sihir, karena tukang sihir ini sudah uzur. Jadi butuh apa? Generasi baru. Direkrutlah pemuda itu. Tapi dalam perjalanan ke istana untuk belajar dengan tukang sihir, dia selalu mampir untuk belajar agama. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan inilah bukti bahwasanya fitrah itu yang akhirnya membimbing pemuda itu lebih memilih untuk belajar yakni agama. Ada mengatakan itu adalah agama Nasrani kala itu. Karena itu adalah kisah-kisah dari Bani yakni Israel. Karena secara fitrah itu bisa apa? Membedakan. Bisa tahu fitrah ini yang membimbing selama tidak ada faktor X. Yang akhirnya dia lebih percaya dengan Tuhannya, yakni seorang alim yang tinggal di gua daripada Tuhannya penyihir, karena yang diklaim Tuhannya penyihir itu adalah rajanya sendiri. Itu fitrah yang membimbing. Contoh yang paling akhir adalah kisah Nabi SAW. Ya, ketika Isra Mi'raj. Maaf, Isra Mi'raj yakni jamaah. Isra Mi'raj ini terjadi di kota ketika Nabi SAW masih di Mekah sebelum hijrah atau setelah hijrah? Isra Mi'raj sebelum hijrah apa setelah hijrah? Sebelum hijrah. Ya, kisaran Nabi SAW berusia 50 tahun. Karena Isra Mi'raj ini adalah ya peristiwa terakhir, setelah itu ada Bai'ul Aqabah, baru Nabi SAW hijrah kota Madinah. Taib, ada satu peristiwa berkaitan dengan fitrah. Nabi SAW diajak berkeliling ke langit, bertemu dengan beberapa para nabi. Ada satu kejadian disebutkan di dalam riwayat. Ketika Jibril ini diperintahkan oleh Allah untuk menguji Nabi SAW. Diuji dengan apa? Satu minuman penuh dengan air susu. Yang satu dengan yakni khamr. Ingat, khamr kala itu belum diharamkan. Karena keharamannya khamr kapan? Setelah hijrah. Kala itu masih di Makkah. Dan di Makkah kala itu belum ada syariat haramnya khamr. Bahkan khamr itu dijadikan sebagai apa? Minuman tradisional. Mungkin kalau sana minuman tradisional seperti cendol atau es teler dan lain sebagainya. Lah, belum ada keharamannya. Belum ada larangan dari Pak Gubernur. Belum ada undang-undangnya. Kita ya insya Allah akan merasakan nyaman yani saja. Nabi SAW pun yani demikian. Memang belum ada aturan tentang keharaman yani khamr. Tapi ini adalah ujian. Ketika kemudian hal ini disodorkan kedua-duanya, gelas mana yang dipilih oleh Nabi SAW? Yang berisi air, yakni susu. Apa kata Jibril? Alhamdulillah.
Ya. Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Karena kala itu belum ada syariat tentang keharaman. Tapi kenapa Nabi SAW lebih memilih ini? Fitrah itu yang membimbing. Karena fitrah itu sebenarnya kita itu bisa melihat kok. Kayak tadi lah. Ya, membuka aurat secara fitrah ini enggak terlarang. Khomer seandainya, maaf ya. Seandainya meskipun dia itu orang non muslim secara fitrah, insya Allah secara fitrah, kalau tidak ada faktor X yang mempengaruhinya, pasti dia akan menganggap ini adalah minuman yang sangat berbahaya. Sama juga dengan fitrah yang dimiliki oleh Nabi kala itu, sampai memuji Allah malaikat Jibril. Ya, segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu wahai Muhammad lewat bimbingan fitrah yang akhirnya engkau memilih air susu. Seandainya engkau memilih air yang berisi khamr, khawat ummatuk. Nek misalnya pemimpinnya itu sudah teler, berarti umatnya ya malah lebih parah. Subhanallah, bersyukur yani sekali Nabi yani Jibril alaihissalam ketika menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini adalah panduan yang pertama yaitu fitrah, dan ini paling banyak yani jamaah. Kalau kita lihat testimoni orang-orang masuk Islam itu enggak semuanya juga karena faktor apa? Mendengarkan kajian. Bukan karena yani semuanya membaca buku Islam. Enggak. Kadang-kadang apa? Yani fitrah. Coba dicari yani saja. Ada orang yang masuk Islam karena melihat orang Islam kok auranya yani suci, putih, bersih karena suka yani wudu. Itu enggak ada yang ngasih tahu. Dia juga enggak baca buku kadang-kadang, tapi tertarik, subhanallah. Coba kemarin itu, kan banyak testimoni selama masa 2 tahun kita dilanda pandemi. Ada yang masuk Islam itu karena melihat apa? Kaum muslimin yang selalu menjaga yani wudunya, kebersihannya. Sebelum ada aturan harus apa? Cuci tangan. Islam 14 abad yang lalu. Dan ternyata ternyata ini terus ya. Itu tidak hanya sekali. Yang wajib 5. Belum ditambah lagi ketika makan. Subhanallah. Mereka cuci tangan dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang masuk Islam. Apa yang kemudian mengarahkan? Ini adalah bukti keadilan Allah. Mereka sudah dibekali fitrah. Ya makanya subhanallah ya. Orang-orang ya Allah Jabariyah ini ada yang menganggap mereka adalah orang-orang yang paling durhaka. Ya, orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang Jabariyah. Karena apa? Berani, lancang dan lantang. Kok yang disalahkan Allah di saat dia itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Padahal secara fitrah manusia dia itu bisa membedakan. Zina itu yani haram. Buktinya apa? Suruh saja kalau punya putri. Pak, jenengan oh ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya wes Pak, jenengan punya putri tak zinai. Kira-kira secara fitrahnya dia mau apa enggak? Enggak mau. Coba dalam dialog orang-orang Ahlussunnah dengan orang-orang Rafidhah. Karena orang-orang Rafidhah itu punya apa? Ideologi keyakinan nikah mut'ah. Waduh, pemimpinnya harus nikah mut'ah. Mut'ah ini akan membersihkan, mut'ah ini akan mengantarkan seseorang kepada yani surga. Pertanyaannya, Syekh, karena dianggap pemimpin agama. Bagaimana kalau seandainya saya mut'ah dengan putri Anda? Ngamuk-ngamuk, Pak. Yani fitrah. Karena mut'ah sejatinya itu adalah ainuz zina. Zina sebenarnya. Maka orang itu enggak akan ridho. Nah ini adalah bukti bahwasanya apa? Fitrah itu mengingkari. Hanya saja karena faktor X. Mungkin mempertahankan ideologinya, mempertahankan keinginannya, mempertahankan kepentingannya. Yang akhirnya fitrah ini kemudian tertutupi karena faktor ya kemaksiatan, kepentingan sesaat atau kepentingan kebutuhan yakni duniawi dan banyak faktor yang lain. Yang kedua yakni jamaah. Taib hidayah secara yakni umum. Hidayah secara umum ini bisa kita pastikan yang pertama itu adalah Al-Qur'an dan yakni sunnah, dan yang kedua diutusnya apa? Para rasul. Beda dengan fitrah. Kalau fitrah itu ya sudah manusia sudah dibekali. Makanya kita buktikan tadi, testimoni banyak orang yang masuk Islam pun tidak lewat jalur agama Islam, artinya tidak harus membaca terlebih dahulu dan tidak harus mereka membaca tentang perjalanan sirah dan hadisnya Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala adil. Karena yang namanya orang itu punya ya karakter berbeda-beda. Ya, satu contoh misalnya. Ya, karakter anak kita ya ini saja. Kadang anak kita tuh manutan. Wis pokoknya disuruh kayak gini wis. Melihat yani orang tuanya seperti ini nangis karena iba.
Ada yang anak itu subhanallah karakternya apa? Istilahnya sanguin. Pokoknya kalau nggak benar-benar yakin dulu, ya nggak akan ya nicaya. Kalau belum ada jawaban yang benar-benar ilmiah, itu nggak akan dia yakini. Itu kan ada. Karakter manusia pun demikian. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan karakter beragam manusia. Ada yang dengan fitrah seperti ini alhamdulillah Allah mudahkan. Tapi ada yang memang kadang-kadang memang butuh apa? Butuh data. Ya, butuh namanya bukti fisik. Butuh ditelaah dulu. Butuh dilakukan riset dan penelitian. Maka dengan adanya Al-Quran dan Sunnah, dengan diutusnya Nabi SAW, ini diharapkan bagi mereka ya yang punya karakter seperti ini bisa mendapatkannya. Makanya kita lihat ya jamaah yang dirahmati Allah, terkadang orang-orang itu ini adalah bukti keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad. Lah ini tentang ini dua ya. Di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-10 apa? Wahadainahun. Allah Subhanahu wa taala bukti keadilan pasti enggak mungkin kemudian membiarkan. Diciptakan wis terserah kamu. Ente berbuat apapun enggak usah buku panduan. Ente berkreasi sesuai dengan keinginan, ente improvisasi enggak mungkin. Wahadainahun najdahin. Manusia tujuan utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya mulia manusia diciptakan. Tapi untuk sampai kepada liya'budun itu ada panduannya. Fitrah dan yang kedua adalah hidayah secara umum. Para ulama menyebutkan dua. Yaitu diturunkannya Al-Quran plus As-Sunnah. Dan yang kedua adalah diutusnya Nabi SAW. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul." Taib ini apa kata Ibnu Katsir? Nanti bisa dilihat. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mengomentari surat Al-Maidah ayat yang ketiga, beliau mengatakan inna min a'dhami ni'amillah, sesungguhnya di antara nikmat yang paling agung itu adalah ketika ajaran Islam ini disempurnakan. Baru kemudian beliau mengatakan apa? Kita sudah tidak, ketika ajaran Islam sudah disempurnakan berarti tidak butuh apa? Panduan kitab suci selain Al-Quran dan Sunnah. Pun demikian kita enggak butuh lagi nabi-nabi dan utusan lain karena Nabi SAW sebagai pungkasan dan penutup para nabi. Kata Ibnu Katsir, inilah nikmat yang paling agung ketika Allah menurunkan Al-Quran dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan. Maka kita tidak butuh lagi nabi yang lain, kita pun tidak butuh buku panduan yang mirip atau semisal dengan Al-Quran. Taib, jamaah dirahmati Allah, ini yang keempat. Adapun yang kelima, Yang kelima, ini yang terakhir, ya. Yang kelima, jamaah dirahmati Allah, kesesatan, itu membawa kerugian. Tentu dunia dan akhirat, sedangkan hidayah itu membawa kemaslahatan atau manfaat. Taib, kita ingin membahas ini. Salah satunya di dalam surat Fussilat, Di dalam Fussilat ayat 46, di ayat yang lain surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Yang pertama, surat Fussilat ayat 46 Allah Subhanahu wa taala firman, "Man amila sholihan fali nafsi." Jadi barang siapa yang berbuat baik, artinya hidayah, itu juga akan kembali maslahatnya untuk dirinya. Jadi setelah kita pahami tadi, hidayah semuanya, kesesatan itu Allah yang menentukan. Tapi semuanya juga ada sebabnya, perbuatannya. Kesesatan pasti ada sebabnya. Hidayah pun ada sebabnya, ketaatan. Tapi ingat bahwasanya Allah SWT ketika menurunkan hidayah, ketika juga menurunkan kesesatan, itu adalah bukti keadilan. Artinya Allah tidak akan berbuat dolim. Contohnya tadi Abu Jahal dan Umar. Pasti mereka sudah mendapatkan porsi yang sama. Kemudian yang keempat, bukti keadilannya Allah Subhanahu wa taala enggak akan tinggal diam. Inilah bukti keadilan Allah. Subhanallah, dikasih fitrah. Setiap manusia punya hak yang sama. Pun demikian dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya para utusan, supaya nanti mereka tidak berhujah lagi. Dan yang terakhir, kenapa sih ini semua?
Karena kita beramal yakni soleh di dunia, ya, maupun kita berbuat yakni maksiat, itu juga efeknya akan kembali kepada kita. Ya, kita mendapatkan hidayah, efeknya juga kemaslahatan kembali kepada kita. Kita termasuk orang yang tersesat dikarenakan perbuatan kita, efek buruknya dan negatifnya juga akan kembali kepada kita. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Ini bukti keadilan Allah. Ya. Jadi ketika kita berbuat baik kembali kepada kita, masalahnya berbuat buruk akan kembali kepada kita. Pun demikian dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala firman ayat yang ke-7, in takfuru, ya. In takfuru, astagfirullah. Ada yang hafal surat Az-Zumar ayat yang ke-7? Fa innallaha, Anda bisa buka surat Az-Zumar ayat yang ke-7? Fa innallaha la yarda li ibadil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ya, wala yarda ibadil kufur. Allah Subhanahu wa taala enggak akan ridha ketika engkau kufur. Berarti Allah tidak akan ridha, ya, kekufuranmu. Tapi kalau seandainya engkau berbuat yakni syukur, berarti orang hidayah itu juga kembali kepadamu. Allah akan meridainya. Ya, ini semua adalah diantara bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan yakni bahwasanya adanya orang-orang yang tersesat itu juga kerugiannya akan kembali kepada dirinya, sebagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah juga akan kembali kepada dirinya yakni sendiri. Adapun yang ketiga, karena ada 3 faedah yakni jamaah. Faedah yang ketiga, setelah kita membahas tentang kesesatan, itu sebenarnya adalah 2 paket, ya. Ada sebab-sebab seseorang itu tersesat, ada sebab-sebab seseorang itu mendapatkan hidayah. Tapi kaidah di dalam memahami hidayah, mungkin pada saatnya ketika kita membahas hidayah, kebetulan dan memang ayatnya ini berkaitan dengan disesatkan, dihancurkan, atau dipalingkan. Berarti yang kita bahas itu adalah kaidah dalam memahami hidayah dan kesesatan secara umum. Dan yang kedua adalah faedah yang terakhir, yaitu sebab-sebab yakni kesesatan. Artinya seseorang itu berpaling, seseorang itu dihancurkan istilahnya, seseorang itu disesatkan, itu banyak hal. Para ulama menyebutkan secara umum saja, ya. Yang pertama karena taklid. Berarti taklid buta itu tanpa apa? Tanpa yakni ilmu. Nah ini yang paling berat ya nih jamaah. Makanya orang itu, maaf ya, orang itu terjerumus dalam kesesatan rata-rata karena faktor ini, taklid buta. Apa jarene? Apa jarene warisan leluhur? Apa jarene, ya, mungkin barangkali orang yang kita segani tanpa dasar apa? Ilmu. Lah ini yang kemudian terjerumus seorang ke dalam kesesatan. Banyak ayat yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Diakui atau tidak, inilah sumber utama, ya, dan sumber paling besar seseorang itu terjerumus ke dalam kesesatan, ya, ketika dia taklid tanpa ilmu. Karena disebut taklid tanpa ilmu. Kalau seandainya dia mengikuti ilmu dinamakan apa? Ittiba. Jadi lawannya taklid itu ittiba. Kalau ittiba itu pasti ada dasar ilmunya. Tapi kalau taklid itu enggak ada dasar yakni ilmu. Tentu ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang lurus, bukan sekedar yakni ilmu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ini begitu beratnya Nabi SAW itu mendakwai kaumnya. Kenapa? Karena alasannya klasik. Itu saja. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi, yakni aba'ana. Kita enggak bisa wahai Muhammad. Karena ini adalah warisan leluhur. Ini adalah budaya yang harus dilestarikan. Ini adalah wasiat dari kakek nenek moyang kami. Berat sudah.
Meskipun ya secara fitrah mereka mengingkari kan. Karena bagaimana mungkin? Coba dalam kisahnya ya Amr ibnu Al-Jamuh ketika masuk Islam itu kan karena fitrah sebenarnya. Nah ini adalah contoh lain dari fitrah. Bagaimana mungkin dia orang yang sangat kaya raya. Dia merawat, maaf ya, karena bahasanya merawat Tuhannya. Seharusnya kan Tuhannya yang merawat. Ini Tuhannya dirawat. Punya Tuhan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia yang disebut dengan al-manat. Ya, lah di situ. Intisarinya anak-anaknya itu sudah masuk Islam. Kecuali bapaknya ini. Makanya mereka kemudian konspirasi, tapi ini bagus. Supaya bapaknya ini berpikir dan akhirnya nanti dia masuk Islam juga atas dorongan fitrah. Ya, singkat cerita setiap malam berhalanya itu dinodai, ya, diolesi, ada yang mengatakan itu adalah kotoran. Begitu marahnya Amr bin Al-Jamuh. Pagi hari saya berbuat demikian. Jadi nggak ada yang ngomong anaknya. Anaknya masih kala itu terdiam dan semua sudah masuk Islam tapi menyembunyikannya. Tapi gimana caranya? Lah ini caranya. Ya, anak-anaknya konspirasi supaya untuk menyadarkan sang ayah. Akhirnya Tuhannya dicuci, bayangkan. Ya, Tuhannya dicuci. Kemudian besoknya seperti itu. Sampai kemudian Tuhannya ini dikasih senjata. Ini adalah proses masuk Islamnya Amr bin Jamuh. Dikasih senjata dengan harapan kalau ada yang berbuat nista kepadamu, ya wis tinggal sabetan, tinggal tusuk saja, tinggal mungkin pakai selatan pidang misalnya. Tapi ternyata besoknya Tuhannya hilang, senjatanya pun nggak ada. Ini semuanya ulah memang anaknya untuk menyadarkan. Kemudian dicari kemana-mana, ternyata berhalanya itu masuk ke, istilahnya itu adalah selokan, tapi selokan di sana jublangan istilahnya, itu biasanya dipakai untuk buang hajat. Dengan posisi kepala di bawah. Dia kemudian berpikir, dibantu dengan fitrah salimah. Bagaimana mungkin seandainya kita sendiri seandainya kaki yang masuk terkena najis itu saja nggak pengen berlama-lama. Lawang ini kepala masuk, kok terdiam seperti itu? Padahal selama ini kita yang mengkultuskan, kita memuja, kita meminta, kita memohon kepadanya. Semenjak itu kemudian dia sudah taubat dan akhirnya masuk Islam. Taib, jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ini adalah salah satu contoh juga bahwasanya fitrah itu bisa membantu orang itu akan membimbing kepada cahaya Islam. Taib. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini pun menunjukkan bagaimana taklid Buddha itu adalah sumber terbesar seseorang itu berat keluar dari kungkungan yang namanya dogma, yang namanya bahasanya saat itu brainwashing atau apa? Cuci otak, pokoknya harus seperti ini. Paling berat di sini. Ya, apalagi ada intimidasi, apalagi kemudian ada teror, itu malah memperberat. Tapi selama Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita menggunakan fitrah salimah, itu insya Allah akan bisa membedakan kok. Selama kita itu benar-benar mencana Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan sumbernya, kita mempelajari hadis Nabi SAW itu sesuai dengan ajaran Rasul SAW, pasti hidayah itu akan muncul. Tapi faktor terberat taklid buta. Ya, yang kedua, itu adalah dorongan syahwat. Ya, dan inilah yang kemudian menumpuk-numpuk dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Ketika Nabi SAW itu berdakwah kepada kaumnya, fa illam yastajibu lakum fa'lamu, fa illam yastajibu lakum fa'lamu. Surat Al-Qasas 50 apa ya? Ketika engkau tidak menerima ajakan, maka yakinlah bahwasanya engkau ini sedang ittiba'u hawa fattaba'u ahwa'ahum. Maka qala Subhanahu Wa Taala Al-Qasas ayat 50 ada. Jadi fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Simple. Pokoknya ketika kami sampaikan kepadamu, ini loh yang sebenarnya ilmu, ini loh sebenarnya kebenaran. Kalau seandainya kebenaran engkau tolak, pasti
sebab kesesatan. Engkau menolak kebenaran itu karena apa? Fattaba'u yani ahwa yattabi'una ahwa'ahum, karena mengikuti hawa yani hawa nafsunya. Disadari atau tidak, ini adalah faktor sebab terbesar kedua setelah taklid yani buta. Jadi taklid yani buta ini karena faktor apa? Syubhat biasanya. Tapi kalau seandainya yang kedua ini karena faktor syahwat. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua penyakit inilah yang paling berat. Tapi kalau seandainya di persentase mana yang lebih berat? Paling berat apa? Yani syubhat yani ini. Karena syubhat itu dia yakini benar. Syubhat itu orang meyakini ini adalah ibadah. Syubhat itu meyakini bahwasanya loh ini berpahala. Pasti. Beda dengan syahwat. Kalau syahwat itu sadar ini memang terlarang, ini berbahaya. Tapi gimana lagi? Ya, ini adalah profesi saya, Ustaz. Ya, gimana lagi? Ya, karena saya tidak bisa mencari profesi yang lain kecuali adalah jualan khamr. Tapi dalam hatinya sadar kalau seandainya ini adalah sesuatu yang dimurkai Allah. Tapi kalau syubhat, ya ini susah banget. Taib. Ada yang ketiga, ya ini ada 4 ya insya Allah. Ada 5. Yang ketiga, para ulama mengatakan, ya ini salah satunya itu adalah, ya ini ketika menunda, yakni nunda kebaikan. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan dorongan yakni syahwat. Menunda-nunda atau taswif kata para ulama, ini juga sebab. Jadi hati-hati. Kita harus yakni sadar yakni jamaah. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada esok hari. Apa yang terjadi, apakah usia kita diperpanjang oleh Allah. Maka tatkala seseorang itu ya menunda-nunda kebaikan, inilah yang menjadi salah satu faktor juga seseorang itu susah keluar dari jeratan kesesatan. Nanti sajalah, ya, usia saya masih panjang. Nanti sajalah, saya belum pensiun. Ya, nanti sajalah, kalau seandainya saya itu sudah usia senja. Nanti sajalah. Lah taswif inilah yang menjadi salah satu faktor juga seseorang itu susah keluar dari jeratan apa? Yani kemaksiatan. Satu contoh yani jamaah. Sebenarnya taswif inilah yang menjadi satu di antara sekian alasan Abu Thalib akhirnya mati dalam kondisi kafir. Banyak sebab. Lingkungan buruk karena teman-temannya Abu Jahal. Tapi salah satunya itu adalah menunda-nunda kebaikan ini. Lah, kalau seandainya dalam kondisi Masya Allah ya. Ketika nyawa sudah di sini sudah. Apalagi kemudian diintimidasi sama Abu Jahal. Ya Allah, apakah kita harus menunda hingga nyawa berada di kerongkongan. Ketika kita tahu bahwasanya ini adalah kesesatan, ini adalah kemaksiatan, hati-hati. Para ulama mengatakan ini adalah salah satu juga faktor seseorang itu yang terjun ke dalam kesesatan dan susah untuk keluar darinya itu karena suka menunda-nunda husnudon bahwa usianya masih panjang. Yang keempat, sebelum terakhir, karena seringkali menyalahkan takdir jamaah. Ya, jadi ini adalah salah satu sebab orang-orang Jabariyah tadi. Selalu menyalahkan takdir ini menjadi sebab seseorang itu susah untuk keluar dari kesesatan. Ya. Lah orang-orang Jabariyah kan gitu kan. Marilah taubat. Tinggalkan kemaksiatanmu itu dan dosamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan aku seperti ini kok. Wahai wanita-wanita muslimah, pakailah apa? Hijabmu. Ya. Allah belum memberikan apa? Hidayah. Ya. Ini adalah kedustaan. Karena hati nurani dia pasti sudah paham. Tapi cuma beralasan saja. Jadi kata-kata seperti ini, alasan-alasan klasik seperti ini menunjukkan apa? Dia ingin menyalahkan takdir. Secara tidak langsung dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi susahnya orang itu keluar dari jeratan takdir. Jeratan apa? Kesesatan. Karena apa? Selalu disalahkan. Bahasa kita bersilat lidah, selalu ada alasan. Taib. Dan yang terakhir, ya, banyak orang ulama yang mengatakan kesesatan itu susah yang ditinggalkan dan sebab-sebabnya itu banyak karena salah
dalam memahami yakni istiqomah. Ini saya mau jelaskan. Taib. Salah di dalam memahami istiqomah maksudnya apa? Ya, istiqomah itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika acuannya itu adalah syariat, bukan figuritas. Maaf. Maka tatkala dia itu melihat figur tertentu, dianggap dia itu istiqomah. Ternyata dia nggak pernah sholat, tapi dia sudah kesengsem karena dia idolanya, dia adalah pemimpinnya. Maka apapun yang dikeluarkan dari lisannya itu sudah dianggap sabda, pasti benar. Apa yang dilakukannya itu adalah bagian dari kebenaran. Maka ketika dia menganggap istiqomah itu adalah seperti itu persepsinya, maka orang akan susah. Satu, terjerumus ke dalam kesatan dan susah untuk keluar darinya. Makanya seringkali kadang-kadang kan gini ya. Kenapa engkau melakukan hal ini? Lawang guru saya berbuat demikian. Ya, padahal dia itu sudah tahu kalau yang dilakukan ini sesat. Tapi karena apa? Metodologi dia itu menimba ilmu itu hanya terpaku kepada siapa? Figur orang tertentu, bukan syariat Islam. Ya ini susah akhirnya. Lawang dia ngomong seperti ini kok. Maaf, karena guru saya berbuat seperti ini ya saya ikuti karena dia adalah sumber kebenaran bagi saya. Ini yang berat. Maka oleh karena itu lepaskan jeratan-jeratan seperti ini jamaah, agar kita tidak masuk di antara ancaman Allah. Yu'faku anhuman ufik. Ketika kita taklid buta tanpa dasar ilmu. Ya, ketika kita karena faktor dorongan syahwat semata, meskipun kita tahu ini terlarang. Atau mungkin barangkali kita menunda-nunda. Nanti sajalah, meskipun kebenaran sudah tampak di depan mata. Kemudian, selalu menyangkal takdir. Ini lebih kepada orang-orang Jabariyah tadi. Ataupun yang ketiga, salah dalam memahami istiqomah. Istiqomah itu adalah ketika kita merutinkan satu amalan baik yang didasarkan pada ajaran Nabi atau syariat. Bukan didasarkan pada orang atau figur tertentu. Karena orang itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau syariat sudah pasti apa? Benarnya. Maka di akhir ini jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin memberikan motivasi untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah. Ketika kita melihat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala itu ternyata Maha Adil untuk memahami hakikat dari hidayat dan kesesatan. Kita harus memahami kaidah-kaidah ini. Di sisi lain ternyata kesesatan itu juga punya sebab-sebab yang lain. Maka disinilah perlu kiranya kita merenungkan, sekali lagi merenungkan, menjiwai, mentadaburi doa yang paling afdol di dalam Al-Quran. Ayat apa dan surat apa? Doa yang paling afdol di dalam surat apa dan ayat yang keberapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anfa'ud du'a. Di dalam Al-Quran itu selalu kita baca di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berkaitan dengan hidayah. Maka kita tahu jamaah, antum semua ini adalah orang-orang yang harus bersyukur sudah diberikan apa? Hidayah. Ya. Maka di sini perlu. Loh Ustaz, saya kan sudah masuk Islam. Ngapain kita harus minta hidayah? Di sini sebenarnya ada kaidah. Hidayah itu ada dua secara umum. Ya, hidayah itu ada hidayah secara ijmal. Ada yang mengatakan hidayah yang sifatnya umum dan sifatnya terperinci. Ya, kalau umum itu Islam, ya kita sudah Islam. Tapi ada yang terperinci. Ya, begitu banyak orang Islam, dia Muslim kan, tapi nggak diberikan hidayah secara terperinci. Ada seorang muslimah tapi nggak pakai hijab. Berarti hidayah secara umum dia miliki, tapi yang terperinci dia nggak dapat. Dia Muslim, iya, tapi ternyata masih suka minum-minum khamr. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah yang terperinci ini.
Tapi kita kaitkan dengan doa ini sebagai penutup. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat inilah yang perlu kita renungkan, tidak hanya sekedar baca. Maaf ya. Dan ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah doa yang paling bermanfaat, yang paling banyak maslahatnya untuk kita. Maka subhanallah bersyukur doa ini kita baca di dalam sholat. Berapa kali itu? Yani 17. Itu yang wajib, belum lagi yang sunnah. Tapi yang diminta itu adalah bagaimana kita itu menjiwai di saat kita baca doa ini. Makanya para ulama mengatakan, ihdina, permintaan ini itu bukan permintaan sekedar Islam, tapi yang kita minta itu adalah permintaan hidayah yang terperinci. Maka di sini ada 3 makna sebagai penutup. Yang pertama, apa maknanya kita meminta hidayah? Yang pertama, ya Allah, berilah kami petunjuk agar Engkau memberikan ya panduan pintu-pintu taubat karena kita merasa manusia yang penuh dengan dosa. Itu adalah makna yang pertama. Kita tahu bahwasanya manusia ini adalah tempatnya khilaf, tempatnya dosa dan kemaksiatan. Maka tatkala kita itu membaca doa ini adalah bagian dari usaha kita untuk taubat. Dan makna yang pertama itu adalah bimbinglah kita agar kita segera bertaubat. Jangan sampai apa? Menunda-nunda. Begitu banyak ya nih jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kebenaran sudah di hadapan ya nih matanya. Ayat Al-Quran bahkan tiap hari dibaca. Ustadz sudah memperingatkan. Tapi ternyata susah banget untuk meninggalkan kemaksiatan. Berat banget untuk segera bertaubat. Maka salah satunya mintalah lewat doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ihdina. Ya Allah, bimbinglah, ihdina. Berilah kami petunjuk kepada pintu-pintu taubat. Agar kita segera meninggalkan kemaksiatan. Karena kita sebagai manusia pasti penuh dengan yakni salah, khilaf dan dosa. Makna yang pertama. Makna yang kedua. Ya Allah, berilah kami petunjuk, kata para ulama. Ya, agar kita istiqomah. Lah ini penting bagi para jamaah ya. Berilah yakni kami petunjuk agar kita istiqomah di saat kita berada di atas kebenaran. Ya, begitu banyak orang-orang tatkala diberikan petunjuk yakni kebenaran, istiqomah di atas ketaatan, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ternyata di akhir hayatnya banyak yang menggadaikan akidahnya. Di akhir hayatnya banyak yang akhirnya kemudian murtad. Bahkan banyak saat ini kadang-kadang itu diekspos. Kemudian alasannya ini adalah hak masing-masing. Ini adalah hak privasi yakni saya. Saya mau murtad, saya mau pilih agama dan lain sebagainya. Subhanallah. Dengan entengnya dia mengatakan demikian padahal sebelumnya dia muslim. Jangan ya menganggap remeh masalah ini. Makanya ayat Al-Quran sudah menjelaskan wala tamutunna illa, karena hasil akhirnya itu adalah al-amalu bil khawatim. Bukan yakni saat ini. Hal yang sangat menentukan itu adalah amalan akhir sebelum kita wafat. Makanya wala tamutunna. Maka tatkala kita itu membaca ayat ini, jiwai makna yang kedua ini juga. Ya Allah, kalau hari ini saya itu sudah diberikan ya hidayah olehmu, saya bisa merasakan subhanallah hidayah Islam yang benar, petunjuk Nabi SAW yang lurus. Maka ihdina, berilah kami karunia istiqomah. Kapan? Hingga ajal menjemput yakni kita. Yang ketiga, ini masalah terperinci ini. Ya Allah, di saat kita itu sudah istiqomah di atas kebenaran, yang ketiga apa? Ihdina, berilah kami petunjuk kepada pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum kita tunaikan. Kita yakin syariat ini kan banyak. Yakin gak syariat ini masih banyak yang belum kita kerjakan dan belum kita tunaikan? Yakin banget. Maka dengan adanya makna yang ketiga ini, supaya kita itu maaf, tidak sombong, tidak angkuh, merasa sudah istiqomah, paling yakni banyak hadiri kajian, bagus. Tapi kadang-kadang kalau enggak kita merasakan bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu masih banyak loh yang belum kita
lakukan. Maka ketika kita menjiwai makna yang ketiga dan penafsiran yang ketiga di dalam doa ihdina, itu akan kita itu semakin kecil dan hina di hadapan Allah. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala banyak yang belum kita kuasai, bahkan banyak syariat yang belum mampu kita tunaikan. Inilah makna yang hidayah. Yani ada 3. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya, bimbinglah kami untuk segera bertaubat karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu istiqomah di saat kami sudah di atas kebenaran. Ya Allah, ya, bukakan kepada kami, bimbinglah kami kepada pintu-pintu kebaikan yang lain karena kami sadar masih banyak syariat, masih banyak ajaran Nabi yang belum kita tunaikan. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim, dan saya sampaikan hal ini mudah-mudahan kita enggak masuk dalam ancaman yufaku anhuman ufik. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan sampaikan bi'nillahi ta'ala yufaku anhuman ufik kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratihim sahun. Kutila. Apa maksud dari kutila? Kalau lihat terjemahannya itu artinya adalah apa? Terkutuklah. Tapi kalau seandainya kita belajar bahasa Arab, kutila bukan berarti dibunuh. Tapi kenapa kemudian ada istilah terkutuklah? Nanti kita akan bahas. Karena kutilal qarrasun, lafaz-lafaz qatalahumullah itu adalah doa keburukan. Ya, itu sudah menjadi bahasanya apa? Ya, bahasa Arab. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'ad, sakilatska ummuk. Ini bahaya ini. Dikira Nabi SAW itu kata-katanya kotor. Sakilatska ummuk ya Mu'ad. Celakalah ibumu wahai Mu'ad. Ya Allah, seorang Nabi kok. Nah, itu nanti ada penafsirannya. Sama juga dengan kutilal qarrasun. Apa maksudnya itu? Itu adalah doa yang keburukan. Allahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Dan semoga bisa tuntas. Maaf, hari ini baru 1. Karena sekali lagi, siapa sangka satu ayat ini ternyata dijadikan sebagai hujah oleh orang-orang tadi Jabariyah. Yang akhirnya terpaksa kita harus jelaskan. Mulai dari kaidah kesesatan hidayah sampai kemudian sebab-sebab. Dan yang terakhir kita sampaikan, salah satu di antara sebab kita mendapatkan hidayah itu adalah dengan menjiwai doa ini. Meskipun banyak sebab-sebab hidayah yang lain. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam. Iya. Taib. Ya. Taib jazakallahu khair. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak ayat ya, dan termasuk di antaranya adalah ayat yang saya baca tadi di surat Maghrib ya. Allah Subhanahu wa taala akhir surat Al-An'am wala taksibu kullu nafsin 'alaiha wala taziru waziratu iza ukhra, yang saya tadi baca. Itu juga sama. Artinya apa sih? Ya, bahwasanya pada hakikatnya setiap orang itu menanggung pahala sendiri, pun demikian dosa sendiri atas perbuatannya. Ya, itu berlaku kalau seandainya ibadah-ibadah yang qasirah. Ibadah-ibadah yang sifatnya itu adalah private, pribadi yang dilakukan olehnya. Satu contoh misalnya. Ada orang yang enggak sholat, kemudian kita sholat. Berarti kita mendapatkan pahala atas sholat kita dan kita menanggung dosa orang lain. Enggak. Ini sudah masalah masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu dengan catatan, kalau seandainya ibadahnya itu ibadah yang qasirah, yang hukumnya wajib fardu ain untuk setiap insan. Itu pertama. Yang kedua, seseorang itu bisa menanggung dosa kalau seandainya ada faktor lain. Satu contoh, dia mengajarkan keburukan kepada orang lain, maka dia akan berhak mendapatkan dosa yang kita kenal dengan dosa jariyah. Sebagaimana tatkala orang itu mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang disebut dengan pahala jariyah. Itu kalau seandainya
yakni ada yang lain. Makanya ini disebut sebagai ibadah muta'addiyah. Ibadah-ibadah yang itu bisa, amalan-amalan yang itu bisa berpengaruh, berefek kepada yang lain. Salah satunya itu adalah ketika menyuruh, ngajari, mempertontonkan. Kalau kebaikan berarti dia akan mendapatkan kebaikan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memberikan contoh? Berarti kan untuk orang lain, bukan untuk ibadah yang sifatnya private untuk diri kita. Di saat dia memberikan contoh yang baik, satu contoh, ngajari anaknya sholat. Dia ngajari anak-anak kecil TPA. Ya, dia juga menjadi uswah, contoh dan suri tauladan untuk masyarakatnya. Maka ketika orang lain tersentuh hatinya, akhirnya mengikuti apa yang kita lakukan dan itu adalah kebaikan, kata Nabi SAW, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha min ghairi ayyanqussa min ujurim syai'ah. Maka dia akan mendapatkan pahala atas ya amalan yang dia kerjakan, yaitu berdakwah. Dia pun akan mendapatkan pahala apa? Jariyah. Kenapa? Karena orang-orang yang dia dakwahi itu mengikuti kebaikan atas usaha dia lewat dakwah. Makanya inilah yang disebut sebagai pahala jariyah. Tapi jangan lupa Nabi SAW mengatakan berikutnya, man sanna sunnatan sayyi'ah. Sebaliknya, kalau seandainya seorang itu ngajak orang kepada keburukan, ya sudah, dia satu mendapatkan dosa, wa wizru man amila biha ba'daha. Itu bisa 7 keturunan, 10 keturunan selama dia belum bertaubat. Berarti dia harus menanggung, bukan menanggung. Artinya mendapatkan aliran dosa. Makanya hati-hati. Ya, apalagi kemudian sekarang lewat media, ngajari orang kemaksiatan lewat media, ditonton ratusan juta pasang mata. Karena media itu kan internasional cakupannya. Bayangkan kalau seandainya kita itu ngajak orang keburukan satu, yang nonton banyak, yang ngikuti banyak. Berapa dosa yang harus kita tanggung. Lah itu maksudnya. Kalau sudah ajak-ajak, itu berarti nanti ada permasalahan yang lain. Maka hati-hati dengan ini semua. Yang ketiga saya tambahi. Bagaimana kalau seandainya kita ingin bertaubat dari dosa yang sifatnya tadi dosa jariyah? Itu banyak. Yang pertama tetap harus bertaubat. Kita tidak boleh mengulangi lagi. Tapi salah satu di antara yang harus dilakukan, kata Imam Nawawi rahimahullah itu adalah irja'ul madzalim. Ya. Jadi kita harus menunjukkan ketulusan plus kita harus mengembalikan haknya kepada orang lain. Di saat sebelumnya kita tuh ngajak keburukan, ganti. Sekarang kita harus berusaha untuk mengajak kepada kebaikan. Dimanapun. Ini sebagai wujud ya ketulusan taubat kita. Bukan hanya taubat dulu saya ngajak ini, ya sudahlah, biarlah semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi kurang. Anda dulu ngajak kepada keburukan, sekarang ya syarat bukti ketulusan Anda bertaubat, ajak mereka kepada kebaikan. Makanya saya teringat dengan beberapa orang yang masuk Islam ya, salah satunya dari kristolog Indonesia, kalau nggak salah Pak Ihsan Mokoginta ya, rahimahullah taala, juga pernah datang ke STDI Jember waktu itu juga ada daurah dan seminar kristologi. Kalau nggak salah beliau pernah mengatakan bahwasanya, dulu saya ngajak orang untuk murtad istilahnya. Ketika Allah SWT memberikan hidayah, ya, maka bukti ketulusan taubat saya harus sekarang ganti. Berusaha sekuat tenaga, maksimalkan untuk kembali mengajak orang-orang dulu yang saya murtadkan untuk kembali ke Islam. Dan memang seperti itu konsekuensinya. Makanya oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, yang paling berat itu adalah ketika ada dosa-dosa yang sifatnya jariyah. Ini berat. Beratnya itu nanti di taubatnya. Tapi tetap harus semaksimal dan sesuaikan dengan kemampuan kita, sembari kita berusaha untuk menutup masa kelam kita ini dengan amal-amal soleh. Itu adalah dua makna yang mudah-mudahan bisa difahami. Jadi ada ayat, ada hadis. Dan keduanya tidak kontradiksi. Kalau seandainya wala taziru waziratun ukhra itu berkaitan dengan apa? Amalan-amalan yang sifatnya private.
ya, amalan yang kita dengan Allah. Tapi kalau seandainya ya itu sudah masuk pada ranah dakwah, ngajak, mempertontonkan, menjadi kudwa, lah ini. Kalau kebaikan Anda berhak untuk mendapatkan pahala jariah. Tapi kalau seandainya itu keburukan, siap-siap Anda mendapatkan ya donasi, ya deposit, ya tambahan dan surplus, yakni dosa, sekalipun kita berada di liang lahat. Waliyadzubillah. Itu akan terus mengalir dosa-dosa kita. Allah Ta'ala alam yang besok. Seperti itu ya. Jazakumullah khairah. Dan terima kasih saya sampaikan kepada para jamaah. Ya mudah-mudahan pada kesempatan yang berikutnya bisa kita lanjutkan ayat yang ke-10. Kutilal kharasun alladzina fi ghamratin, yani sahun, dan beberapa ayat-ayat yang lain. Dan semoga para jamaah sabar ya Pak ya. Dari dulu kayaknya nggak selesai-selesai nih Pak. Ini cuma satu. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan faedahnya. Taib. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.